Halo teman-teman, di video kali ini kami akan berbagi cerita dan pengalaman kami selama mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan 3. Mengapa kami? Ya, karena kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama teman-teman saya yang ditempatkan di berbagai daerah akan berbagi sedikit cerita kepada kalian. Penasaran dengan pengalaman mereka? Kita intro dulu ya. Kali ini yang akan bercerita adalah teman-teman saya yang ada di Jawa Barat, di Lampung, Jawa Tengah, dan yang paling jauh adalah di Nusa Tenggara Barat. Dan ini adalah cerita kami. Halo, nama saya Laras. Saya dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Saat ini saya sedang mengikuti Kampus Mengajar Angkatan 3. Penempatan saya ada di SMP 4 Ranca di Kabupaten Ciamis. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mentari. Saya dari Pendidikan Matematika Angkatan 2019 dari kelas A. Di sini saya sebagai peserta dari Kampus Mengajar Angkatan 3 yang mendapat tugas di daerah SD Negeri Adirejo, Salaman. Halo semuanya, kenalin nama aku Veronica Noviharini, aku biasa dipanggil Ika. Aku merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Sanata Dharma yang mengikuti Kampus Mengajar Angkatan 3. Halo semuanya, perkenalkan aku M. Angelina Dede. Aku adalah mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan ketiga dan ditempatkan di SMPN 2 Lambu. Jujur nggak nyangka, sempat terdiam karena kok bisa lolos gitu. Akhirnya baru teriak dan lari keluar kamar buat kasih tahu mama kalau aku lolos. Nah di situ aku belum tahu aku lolosnya di mana, jadi cuma taunya lolos aja. Nah pas sudah sama mama lihat penempatannya, oh di SMP Negeri 2 Lambu, Bima NTB. Nah itu kan jauh dari rumah gitu. Terus mama yang kayak ya udah terima aja, nggak apa-apa, pergi aja. Padahal aku sendiri nggak tahu itu Bima itu gimana, Lambu itu gimana. Taunya NTB itu cuma Lombok gitu ya. Nah jadi karena mama udah ngizinin buat pergi, ya udah kita galau 2 hari. Akhirnya at least saya datang ke SMP Negeri 2 Lambu. Senang dan juga takut. Pertama senang karena saya bisa menemukan hal baru seperti budaya baru, pengalaman baru, cerita baru, dan banyak hal yang baru. Lalu saya takut karena saya jauh dari kedua orang tua saya dan juga keluarga dan jauh dari domisili saya. Oke, untuk pertama kali kesan pertama saya ketika saya datang ke SD Negeri Adirejo ini adalah apakah benar ini merupakan sekolah sasaran yang ditunjuk pemerintah untuk kami datangi sebagai salah satu sekolah yang pemerintah itu bilang katanya 3T. Karena dari segi fasilitas, gedung dan lain sebagainya itu sangat memadahi, baik dari kelas yang mumpuni, fasilitas wifi, ada printer, komputer, perpustakaan yang lengkap dan lain sebagainya. Namun ketika ditelisik lebih lanjut lagi, ternyata memang peserta didik itu membutuhkan bimbingan yang lebih daripada biasanya. Maka dari itu kami ada di sini untuk membantu mereka. Dan ternyata dari sini saya sadar bahwa pemerintah itu sasarannya tidak hanya yang berkekurangan secara fisik maupun pembangunan atau sebagainya, namun juga dari bidang akademiknya. Wah, sekolahnya bagus, gedung-gedungnya juga bagus, halamannya hijau. Ya walaupun sedikit agak nggak keurus sih halamannya. Saat pertama datang pun guru-guru, kepala sekolah, saat bertemu aku dan teman-teman aku ramah banget. Jadi aku berpikir oke lah, aku senang ditempatkan di sini walaupun di desa, tapi pasti ada hal yang menarik selama aku penugasan di sini. Ketika ikut kampus mengajar ini tentunya ada up and down atau suka dukanya.
Saya suka ketika saya bisa bertemu dengan peserta didik, bertemu dengan adik-adik, belajar bersama, men-sharingkan pengetahuan. Namun juga tentunya ada dukanya ketika kami harus berusaha mengkondisikan kelas, bagaimana caranya agar kondusif, kemudian berbeda pendapat dengan guru dan teman yang tidak bisa untuk dihindari, kemudian juga banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus kami terima, namun harus kami lakukan, program kerja yang tidak sedikit. Namun teman-teman, semua itu dapat diatasi atau semua itu terbayarkan dengan senyum peserta didik ketika menyapa kami setiap pagi. Ketika kami masuk ke gerbang sekolah, mereka selalu menyapa, mereka selalu bertanya kapan kami akan hadir di kelas mereka dan mengajar mereka. Semua itu terbayarkan. Peserta didik yang jarang masuk atau kelasnya banyak yang sedikit siswa, padahal dalam satu kelas itu kata guru-guru itu ada 30-an siswa, tetapi pada kenyataannya yaitu siswa yang masuk itu cuma 5, 6, 10 atau yang paling banyak itu 20 orang. Nah, setelah kita gali, setelah kita tahu dari guru-guru, ternyata siswa itu banyak yang nggak masuk, banyak yang malas sekolah itu karena kondisi keluarga mereka, yaitu orang tuanya sedang tidak di sini, yaitu kerja ke luar negeri. Jadi mereka tinggalnya sama nenek, sama kakek, atau sama paman, atau sama bibinya. Jadi mereka tuh kayak harus membantu nenek-neneknya atau kakek-kakeknya kerja gitu. Nah, lebih uniknya lagi, lebih menariknya lagi itu ketika musim panen atau musim tanam, di sini itu adalah penghasil bawang merah terbesar di kota Bima, di Kabupaten Bima. Jadi ketika musim panen atau musim tanam, peserta didiknya itu lebih milih untuk ikut orang tuanya atau nenek-nenek ke sawah buat bantu tanam bawang atau panen bawang, karena lumayan hasilnya, hasil dapat uangnya seperharinya itu. Jadi mereka lebih memilih pergi ke sawah ketimbang pergi ke sekolah. Value yang saya dapatkan dari tempat ini, yang pertama saya bisa lebih menghargai keberagaman sikap, keberagaman budaya, dan lain sebagainya. Kedua itu beragam sikap siswa murid-murid di tempat ini. Lalu saya juga lebih belajar untuk mencari ide-ide baru untuk program di tempat ini. Untuk nilai yang pertama, aku harus bisa bekerja sama dengan orang baru atau di tempat kerja. Terus aku juga harus bertanggung jawab. Ketika kamu milih sesuatu, kamu harus bertanggung jawab. Kamu nggak boleh melepaskan gitu aja atau mengalih tangankan kepada teman kamu atau rekan kerja kamu. Terus kerjasama yang baik, toleransi, sikap saling tolong menolong, itu sih yang aku dapat di sini. Nah, buat kalian yang masih ragu-ragu nih untuk mengikuti kampus mengajar Angkatan 3, ayo daftar. Kalian nggak bakal rugi kok. Walaupun mungkin banyak hal-hal yang nggak bisa kalian dapat sewaktu kalian kuliah, tapi kalian di sini pasti mendapatkan pengalaman atau gambaran seperti apa kalian besok ketika di tempat kerja, ketika di sekolah atau di masyarakat. Kalian akan mendapat pengalaman baru dan itu kan nggak akan kalian dapatkan saat kalian kuliah. Jadi buat kalian yang masih ragu, ayo daftar. Kalian nggak bakal rugi pokoknya. Untuk ilmu di kuliah pun kalian masih bisa mengejar dengan hal-hal lain. Jadi teman-teman jangan ragu untuk ikut mengikuti kampus mengajar, terutama setelah ini akan ada pembukaan kampus mengajar keempat. Jangan ragu karena semuanya ini akan berguna untuk kita ke depannya. Untuk mengikuti kampus mengajar ini tentunya kita belajar banyak, baik dari pengalaman, kita akan kaya pengalaman, relasi, dan lain sebagainya. Jangan ragu, mari ikut kami untuk mengikuti kampus mengajar keempat. Jadi untuk teman-teman yang mau mengikuti kampus mengajar 4, jangan ragu, mulai dari sekarang dipersiapkan semua hal yang harus disiapkan, dan jangan putus asa untuk mencoba hal yang baru. Semangat! Nah, sudah dengarkan cerita dari aku. Yuk, sudah saatnya buat teman-teman yang mau mendaftar kampus mengajar Angkatan 3, ayo segera daftar. Jangan ragu lagi, karena kalian bakal mendapatkan pengalaman yang luar biasa, pembelajaran yang luar biasa, dan yang pas kalian tidak perlu capek-capek kuliah di kampus. Serta yang terakhir, kalian tentunya akan dilatih soft skill, bagaimana cara mengajar,
belajar, kemudian soft skill dalam bersosial dengan tidak hanya dengan siswa, dengan guru juga. Jadi benar-benar di sini tuh kalian bakal ngerasain gimana kehidupan sosial yang sesungguhnya dalam lingkungan persekolahan. Nah, itulah tadi cerita dari kami. Banyak pengalaman yang kami dapatkan melalui program ini. Di sini kami belajar dan berdampak sosial langsung dengan sesama. Kami di sini belajar memecahkan masalah yang benar-benar nyata yang ada di lapangan. Bukan hanya sekedar teoritis yang kami gunakan. Bahkan teori-teori yang ada di bangku kuliah itulah tidaklah cukup. Oleh sebab itu, mari keluar dari zona nyaman. Ambillah kesempatan ini selagi masih ada. Dan kami tunggu cerita kalian di Kampus Mengajar Angkatan 4.